Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Cerah kayaknya mukanya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, masih diberi kesehatan. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah, Pak ya. Oke, Pak, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Pak ya. Oke, Bu, siap. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin nih Pak mengetahui bagaimana sih perasaan Bapak menjelang sesi coaching kita kali ini? Ada nggak ya hal yang khusus atau hal yang fokus yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Oke, Bu. Sejujurnya, Bu ya, saya sedikit merasa tegang, gugup, dan beberapa tantangan ketika mengajar di depan kelas. Takut tidak tercapai dengan hasil yang maksimal, Bu. Iya, Bapak takut ya nanti tujuan Bapak tidak tercapai secara maksimal, Pak ya. Ya. Tentu saya menghargai apa yang Bapak sampaikan. Sekarang mari kita jadikan coaching kita kali ini sebagai wadah untuk mencari solusi bersama, Pak ya. Lanjut, Pak. Sekarang apakah ada hal yang paling khusus lagi yang ingin kita bahas secara mendalam pada coaching kali ini, Pak? Ada, Bu, tapi mungkin nanti aja, Bu, di akhir sesi. Oke, boleh ya Pak ya. Sekarang kita lanjut lagi Pak ya ke sesi yang lebih mendalam lagi tanya jawab kita Pak ya. Siap, Bu. Oke, Pak Saiful, apa tujuan yang Bapak ingin capaikan, yang ingin Bapak sampaikan ya dari sesi coaching kita kali ini? Saya ingin meningkatkan cara saya belajar, mengajar, menggunakan PPT di depan murid lebih bagus, lebih maksimal, sehingga ada feedback dari siswa, Bu. Oke, kalau boleh Ibu simpulkan sedikit, berarti kemampuan dalam mempresentasi, Pak ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sekarang apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Ya, saya ingin bisa PPT saya itu atau saya mengajar itu dengan Ya, percaya diri saya menyampaikan, terus membuat siswa itu lebih menarik, lebih gitu ya. tercapai Mm-mm. dalam pembelajaran. Oke, baik. Lanjut Pak ya. Sekarang apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching kali ini? Ukuran keberhasilan itu apa gitu? Kalau menurut saya keberhasilan itu saya bisa mengajar dengan lancar tanpa ada rasa gugup serta mendapatkan tujuan pembelajaran berhasil ke siswa maupun ada feedback yang positif dari murid. Iya, berarti ukuran keberhasilan Bapak ya adanya feedback yang positif dari murid Bapak ya. Iya, Bu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam mempresentasikan pelajaran di kelas? Karena saya kurang percaya diri atau merasa gugup, terus PPT saya itu bagi saya kurang menarik gitu. Jadi anak-anak itu Oh, ya kurang aktif aja. Gitu. oh begitu Pak ya. Oke, ceritakan lebih lanjut Pak, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Kok Bapak bisa gugup gitu ya? Ya, ya tidak bisa memberikan kesan positif kepada Ya. murid, terus membuat saya tidak menguasai materi. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih baik atau lebih sempurna. Mungkin karena tekanan itu ya Pak ya, Bapak Iya, mau iya. Iya, mungkin sempurna gitu iya ya. tujuannya ya, Bu. Oke, oke, saya paham Pak ya. Sekarang bagaimana Bapak bisa menghadapi situasi tersebut di kelas? Mungkin saya akan membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan membuat saya merenung apa kekurangan saya, terus Oke, membuka boleh. ruang ya bagi saya untuk menyusun,
pembelajaran yang lebih menarik lagi, terus Oke, mendalami mengenai tantangan yang saya hadapi, terus saya akan mendengar, oke. merasa didengar atau didukung oleh ya mungkin kepala sekolah, rekan sejawat, Oke, gitu Bu. Ya. oke ya Pak ya, karena butuh kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya. Iya, iya Bu. Nah sekarang mari kita bersama-sama nih Pak mencari solusi untuk mengatasi tantangan atau yang menghambat ya Bapak sehingga kesulitan dalam mempresentasikan pelajaran yang menarik untuk murid ya Pak ya. Ya. Sekarang apakah ada hal yang ingin Bapak tambahkan dari coaching kita kali ini? Yang paling saya ingin hanya merasa lebih percaya diri, Hmm, terampil, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya lebih menarik dan murid lebih aktif. oke ya, karena bagaimanapun Pak ya percaya diri dan terampil saat mempresentasikan itu sangat diperlukan Pak ya. Ya. Oke, untuk mewujudkan keinginan Bapak percaya dirinya meningkat, sangat bagus terampil saat mempresentasikan. Nah, sekarang kita masuk ke rencana aksi, Pak ya. Oke, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi yang baik menurut Bapak ya. Apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan mempresentasikan pelajaran yang baik yang Bapak inginkan seperti apa? Oke. Mungkin saya akan mempersiapkan materi lebih menarik sesuai dengan perkembangan zaman, kodrat kodrat alam, ya kodrat Hmm? anak kita zaman sekarang mungkin suka permainan game atau video game yang menarik, atau nanti kita berlatih bersama rekan sejawat atau kolaborasi. Terus yang paling utama itu saling berbagi praktik baik begitu. Oke, berarti harus mempersiapkan materinya sesuai dengan perkembangan zaman, Pak ya. Kodrat Iya, alam Bu. dengan kodrat zaman anak itu sendiri. Bagus, sangat luar biasa, Pak ya. Eh, adakah prioritas yang utama yang Bapak miliki dalam merencanakan aksi tersebut? Kalau prioritas saya itu mempersiapkan materi lebih menarik dengan baik, Mm-mm, tersusun, terus ya. bisa diterima murid, karena murid itu dia berbeda tingkat kemampuannya. Terus saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan saya menguasai materi akan mengatasi pencapaian pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada murid. Oke, itu yang Bapak prioritaskan ya. Nah, Ya. sekarang untuk mewujudkan hal-hal yang Bapak prioritaskan tadi, strategi apa yang harus Bapak gunakan? Kalau strategi mungkin saya akan mencari referensi contoh pembelajaran yang Bagus. menarik, ya, memunculkan video, slide yang menarik, terus berlatih sebelum saya mengajar di depan kelas, terus intonasi Iya. saya, terus kita harus mendengarkan juga dari murid, kemaunya murid seperti apa, terus tubuh saya juga harus membuat sesuatu yang menarik di depan kelas, terus konstruksif untuk terus memperbaiki diri gitu. Mungkin seperti itu. Oke, oke, luar biasa ya. Nah, sekarang kan kita sudah melaksanakan coaching ya, Pak ya. Iya. Dari menetapkan tujuan, Bapak tadi sudah mengidentifikasi masalahnya apa, terus Bapak sudah merancang rencana aksi dengan berbagai strategi, ya kan? Nah, sekarang kita mari masuk ke tahap berikutnya yaitu ke tahap tanggung jawab, Pak ya. Oke, sekarang apa sih komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak rancang tadi? Oke, Bu. Saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi lebih menarik, lebih baik, lebih bagus, dan terus berlatih. Ya, paling kalau diutamakan ya kalau kita kita harus mempersiapkan materi itu lebih di awalnya. Jangan Oke, terburu-buru, terus mencari ya dari teman, sejawat, mentor, terus mungkin ada referensi dari video-video
pembelajaran yang ada di YouTube. Oke, bagus Pak ya. Nah, tentunya untuk menjalankan rencana aksi Bapak tadi yang telah Bapak buat tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, Bapak pasti ya memerlukan atau butuh dukungan. Nah, menurut Bapak, siapa dan apa yang membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Kalau komen saya akan meminta bantuan mungkin teman yang ahli IT, Ya, mentor, bagus. teman sejawat, terus feedback membantu saya dalam berlatih. Saya akan percaya dari dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi yang lebih baik, terus mengadakan pemantik perbaikan di setiap pembelajaran supaya tercapai tujuan pembelajaran saya. Oke, butuh ya dukungan dengan teman yang Iya. memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Nah, sekarang Pak, kita kan sudah di akhir sesi nih Pak ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita siang ini. Alhamdulillah Bu, dengan coaching kita hari ini saya merasa lega dan merasa ada tujuan yang selama ini kira-kira saya tidak bisa membuat suatu pembelajaran yang lebih menarik, nanti bisa saya terapkan dengan komitmen. Terus kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara gitu, tapi terus berlanjut, berkesinambungan, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan dalam berkomunikasi yang lebih efektif, lebih baik ke depannya, Bu. Oke, mantap Pak ya. Saya pun sebagai coach buat Bapak merasa senang mendengar tindak lanjut yang Bapak dapat dari kegiatan kita ini dan Bapak juga memberikan refleksinya apa. Yang paling penting saya setuju dengan Bapak bahwa kegiatan yang Bapak rencanakan tadi ini tidak hanya berfokus pada satu hari itu saja, tapi saya berharap ini dapat Bapak jalankan secara konsisten ya Pak ya. Ya, Oke. ya. Terima Mungkin kasih Pak, Bu atas coachingnya hari ini bisa membuat saya lebih merasa lega atau merasa bisa dikembangkan lagi. oke sama-sama Pak AA. Jadi sekian ya Pak coaching kita, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.